Hello everybody, welcome to Basit Corner. Halo guys, apa kabar semuanya? Di hari Minggu yang senda-sendu habis hujan dari siang sampai sore. Tadinya gue mau bikin peredam suara di kamar karena hujan, habis makan gue tidur. Jadi itu kepending lagi. Tuh depan berisik banget sih. And anyway, hari ini gue kedatangan orang yang dimana dia ini sekarang sebagai employee di sebuah perusahaan dan kita akan mengulas atau nge-breakdown atau apapun namanya itu, kita mau ngomongin soal suka duka menjadi employee. Itu konteks awalnya, tapi kalau nanti ke depan kita ngomongin yang lain ya namanya juga podcast, ya kan. Nah, di samping gue udah ada Agus Rivaldi. Yoi, Agus Rivaldi. Pakai I, nggak pakai Y. Rivaldi. Oke. Nah, lu dari mana, Pak? Basi banget gak sih omongan gue? Iya, basa-basi banget ya. Dari mana apanya nih? Lu dari mana? Tadi kan lu gue ajakin jam 5 sore. Iya. Tadi tuh dadakan, temen gue 2 orang. Si orang Pras. adalah bukan dong. Temen gue nggak cuma Gue Pras. tahu temen lu Pras doang. Bener. Sama Ajril. Enggak. Iya, temen gue juga cuma. Iya gitu. Enggak tadi dadakan temen gue datang ke rumah, katanya pengen ngerjain proposal. Bukan ngerjain, minta tolong. Jangan bobo gimana kampus lah. Iya. Gue kalau bobo kampus tuh enggak, gue kuliah, enak aja gue kuliah. Terus kenapa emang tadi proposal? Gue lagi sama orang Unpam juga. Kita boleh nyebut? Nggak apa-apa Unpam. Emang apa yang bikin tersinggung dengan Unpam? Unpam berkualitas. Betul. Apa yang dibikin? Enggak, iya tadi dia ini minta buat benerin proposal skripsi. Satu angkatan lu juga? Satu angkatan. Jadi kan gue duluan nih proposal skripsi ya, walaupun gue semester 9 BTW. Dia tuh 2 orang rada lama. Jadi di kelas juga emang ya gitulah. Orang-orang duduk yang paling belakang tuh emang suka gua tuh. Makanya gua enggak lulus. Which is gue juga sih gitu. Nggak, Ya, dia tapi gue masih ada ya, lu niat-niat dikit lah. Tapi dia ini 2 orang teman lu ini beda angkatan? Enggak, satu angkatan, satu kelas juga, cuma beda start aja. Ada juga yang udah lulus. Beda start. Berarti enggak sama angkatan dong? Enggak, maksud gue beda start ngerjain skripsinya. Oh, gua kira start masuk lu terus lu bilang Enggak, sama-sama angkatan 2017 gue sama mereka. Terus ya gitu, ngobrol-ngobrol santai gitu. Karena udah lama juga enggak ketemu, kan kuliah offline udah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Sekitar 2 tahunan. Makanya ya udah mending lu ke rumah aja deh gitu. Berarti buat proposal lu duluan baru dia. Makanya dia mau cari referensi soal. Iya, betul. Lu ngambil apa? Kampus, jurusan SDM gue. SDM. Kok lu jadi admin sekarang? Panjang ceritanya. Nanya, coba ceritain atuh. Iya, rada enggak masuk ya. Kenapa? Enggak, awalnya Tunggu, kita breakdown kenapa lu mau ngambil SD. Lu pas lu mau ngambil SDM, tujuan lu apa nih? Oke, kalau gua mau ngambil TI, nanti gua bakal mau jadi IT gitu kan. Simpel. Kalau apakah lu mau jadi HRD juga atau? Iya, tujuan awalnya emang gua pengen jadi HRD. Pada saat lu ngelamar kampus. Iya, enggak, gini, awalnya sebenarnya SDM tuh second option. Prefernya? Awalnya gue pengen masuk ke psikolog. UI dong. Berat ya. Di Unpam kan kagak ada. Enggak cuma UI dong. Banyak gue enggak tahu yang gue tahu dong. Iya, jadi dulu tuh gue enggak bisa dibilang gue dari keluarga yang kurang mampu lah, kayak gitu. Terus semenjak lulus SMA, ini gue jauh dulu ya. Iya, biar orang juga paham gitu kan. Iya. Semenjak lulus SMA, gue tuh masuk kursus. Masuk SMA lu maksudnya? Setelah lulus SMA, kursus. gue nggak langsung kuliah karena pertama nggak ada biaya. Orang tua gue, bokap udah nggak kerja waktu itu. Sekarang bokap sudah tidak ada. Lu udah 40 harian belum? No? Lu udah 40 harian belum? Udah dong. Udah. Setiap Kamis. Untung seminggu sekali. Terus
Iya ya. Terus nyokap juga waktu itu coba jualan-jualan Kue. apa? Makanan-makanan biasa lah, karena dulu gua ngontrak dan sebelahnya itu TK. Jadi Jajanan buat iya, betul. anak-anak TK. Betul. Jadi ya gitu, nyokap cuma jualan itu. Dan setelah lulus SMA, kakak gua punya temen yang pernah kursus gitu loh. Akhirnya gue dimasukin ke tempat kursus itu karena benefitnya gini, katanya rumornya kalau lu kursus di situ lu bakal bisa kerja di BCA. Nama tempat kursus apa? Don Bosco bukan? Betul. Sumpah. Semua orang yang gue temuin kalau kursus Microsoft Word pasti ke Don Bosco. Kenapa ya? Bini gue juga Don Bosco. Abang ipar gue pas gue sertifikatnya, lu punya sertifikat? Ada. Pas gue liat Don Bosco. Don Bosco tuh di daerah sono kan, Tiga Raksa kan? Tiga Raksa. Iya, Tiga Raksa. Gue juga nggak ngerti ya kenapa. Enggak, itu monopoli Don Bosco tuh pas itu. Karena enggak, gue yakin kayak digemor-gemorin kayak ini salah satu kualifikasi orang-orang Tiga Raksa, Balaraja, kalau lu mau kerja lu kesini dulu. Enggak juga mungkin karena ada selipan lu bisa masuk bank gitu kan, ya salah kan, satu bank. Kalau mau lu kemana-kemana kan sebenarnya kan lu bisa aja, lu ya katakanlah lu kursus Microsoft Word, lu bisa aja nggak ke Don Bosco dong. Masa Prima Don Gama. Bosco soalnya bisa Prima Gama kan. Enggak, Prima Gama cuma bahasa Inggris kan kalau nggak salah. Lu emang ngambil apa kursus apa? Ya Word. itu tadi Microsoft Word kan. Iya Office lah, Word, Excel, Access, sampai ke Photoshop sebetulnya gue bisa. Terus setelah gue masuk situ, akhirnya benar ternyata kakak gue bilang udah masuk sini aja Don Bosco, nanti disalurin atau iya. Jadi ada kualifikasinya sebetulnya. Kita ada apa ya namanya, penilaian. ya Penilaian. Jadi ketika di Don Bosco, ketika lu ngerjain sesuatu dari siapa namanya, trainer ya. Iya, kita sebut trainer lah. Dari si trainernya dan nilainya bagus. Kalau dinilai bagus ya udah kita bisa magang dulu, magang selama 1 tahun. BCA. Nggak, beda. Nanti gitu gue cerita lagi ketika gue udah masuk. Beda lagi. Panjang juga. Iya lumayan. Nah, terus Kita tuh magang sebagai admin. oke. Cuma di BCA tuh kan, ini nggak apa ya gue ngomong BCA. Orang dari awal udah ngomong BCA ya udah. Iya dari admin tuh sebenarnya di BCA banyak. Oke. Itu pertama kalinya gue masuk dunia kerja. Lo kaget gak? Kaget gue. Kaget kerjaan, kaget dapat gaji ya nggak sih? Enggak, yang paling kaget naik lift. Iya benar. Gue nggak pernah pak. Bener. Sumpah. Iya bener. Pas zaman SMA baru lulus terus kerja yang ada gedungnya kayak berasa gue sukses nih. Biasanya kan eskalator. Iya. At least lah di mall ya kan. Lipo. Iya. Ya gitu lah. Pertama kali naik lift dan dapat tempat kerja yang lumayan gede banget ya. BCA. Iya, Sleepy. Sahamnya juga lumayan gede sekarang. Dan di pusat lagi. Yang di Tamrin. Bukan. Sleepy. BCA tuh punya 2 pusat. Yang satu di itu Tamrin tuh yang di Bundaran HI itu. Menara BCA. Iya, itu Menara BCA, itu pusatnya pusat. Dan ada pusat lagi di Sleepy. Gue pernah tuh ngelamar di situ tuh. Oh iya? Gue pernah ngelamar di situ abis lulus sekolah sama. Nah, gue dapat kerjaan sebagai trader yang gue baru tahu sekarang. Trader. Yes. Nih jadi apa ya? Gimana gue ngomongnya? Jadi gue ikut job fair pak. Gue sama 3 teman gue ikut job fair. Abis itu ada pokoknya gitu. Pokoknya kalau abis lulus SMA tuh pokoknya tuh gue mau pokoknya yang ada di otak gue tuh gimana ya? Gue tuh IT belum kepikiran. Karena gue nggak tahu kerja sebagai IT tuh ngapain, gue nggak tahu. Yang gue tahu adalah kerja ya rutinitas, which is admin, ngetik-ngetik. Yang jam 8 pulang. Pokoknya berarti gue kerja admin gitu. Iya. Jadi yang gue cari mau di perusahaan logistik, perusahaan apapun, di job fair itu admin gue lamar. Abis itu kata orang sananya, kata temen gue lupa, terus dia bilang percuma kita ngelamar ke perusahaan yang butuh admin, itu butuhnya S1. Abis itu ada perusahaan trader namanya tuh, pokoknya ada future-nya lah belakang itu tuh. Kalau perusahaan yang ada future atau nggak berjangka itu pasti perusahaan trading. Nah
Habis itu dia bilang, di sini nerima SMA gitu kan. Wih, pas gue di Jakarta Sudirman, lamar. Besok langsung ke kantor, langsung training ya kan. Wih. Pas gue ke kantor, Indofood Tower, Pak. Indofood ya. Indofood Tower. Lu baru lulus SMA, nggak ada pengalaman, terus ke daerah Sudirman, yang ya you know lah ya kan, Sudirman. Habis itu Indofood Tower pula, naik lift pula. Waduh. Iya, emang pengalaman naik lift pertama tuh itu sesuatu Langsung berasa sukses gue Iya, anjing. aduh, sukses. Pas lagi kan kadang ada gedung yang kalau lu mau masuk area lift tuh tap card. Iya. Atau enggak ya masuk aja gitu kan. Ini kalau nggak salah yang tap card deh. Jadi Nora karena belum pernah. Iya. Jadi pas masuk, asal masuk ya gitu kan. Gue kata Mbak, "Mas, tukar visitor." Oh iya. Waduh. Tukar visitor. Oh ini gue sukses nih udah nih. Naik ke lantai berapa gitu. Terus habis itu training. Ngomonginnya literally keren lah menurut gue lah, ngomongin angka, ngomongin saham, indeks, Iya, trader lah. everything lah. Gue bilang anjing keren juga nih. Tapi yang namanya kerja di pikiran gue adalah bulanan gak dapat gaji. Gue training itu sekitar 1-2 hari kalau nggak salah. Habis itu pas pulang dari kantor itu di bis, gue ngomong sama teman gue bertiga, ini kita dari kemarin udah training tapi kok kita belum ngomongin gaji. Besok kita tanya. Iya. Okay. Training lagi, habis itu di hari ketiga cuman sampai jam 12. Habis itu jadi ada tim-timnya tuh, gue ada timnya si A, teman gue tim B, ini tim C. Masing-masing saling tanya ke leadernya, apakah dapat uang transport atau gaji atau apa gitu kan. Nah, kompak kita bertiga dapat informasi bahwa sebulan cuman dapat 500.000. Sebulan tuh. Cuman sampai 3 bulan. Oke. Karena itu gue belum nyampe, kalau trading tuh ya nanti kita pakai gaji kita tuh dari komisi hasil trade hasilnya kan. Gue nggak tahu. Cuma gope gue bilang gitu kan. Pas abis nanya makan siang jam 1:30 jam 2 itu kita udah masuk ke ruangan trading. Lu tahu kalau lu ke film Leonardo DiCaprio itu yang ada Wall Street gitu-gitu, Bloomberg apa gitu kan, cering gitu. Wih, gila keren banget gue bilang. Tapi karena kita udah kepatri sama gaji gope cuma sampai 3 bulan dan gua nggak tahu cara kerjanya gitu kan, itu ada dasi disediain yang tadinya gue rapi pakai dasi dimasukin segala macem. Karena udah kepatri kayak gitu, udah dasi gue kendorin, duduk gue begini nggak jelas, baju dikeluarin. Besok gue nggak mau datang lagi. Apaan gaji cuma gope 3 bulan. Triggernya lagi adalah jadi gue nih disuruh nyari orang yang punya budget minimal 100 juta. Nanti uang lu gue mainin. Gue baru lulus SMA, umur 17 tahun, muke keling kucel, minta uang 100 juta ke orang. Nanti gue mainin deh uang lu. Tapi lu SMA basicnya apa? IPA IPS? Enggak, gue SMK. Oh, SMK. TKJ. TKJ. Di pikiran gue udah dapat pertama statement pertama cuma dapat gaji gope cuma sampai 3 bulan. Terus yang kedua apa tadi? Bukan minta budget, minta orang untuk invest ke gua minimal 100 juta. 100. Nanti gua mainin. Gua mikir gua baru lulus SMA, muke keling kucek, apa orang mau percaya sama gua? Gua bilang enggak, gua resign. Gua bilang enggak resign deh, gua cabut, hilang gua. Padahal kayaknya lo ada kesempatan situ. Kan basicnya lo TKJ kan? Ada, iya kan? Apa korelasinya? Ada. Iya kan TKJ, lo TKJ kan? Terus lo kerja sebagai apa? Trader. TKJ kan T-nya trader. Wah. TKJ. J-nya apaan anjing? Pokoknya gua pas pulang hari, berarti gua kerja cuma 3 hari. Pas pulang di hari kedua pokoknya pas pulang gua besokannya gua udah enggak kerja lagi lah karena gua langsung udah cabut lah gitu. Nah, enggak di hari kan gua 3 hari cuma 3 hari. Nah, di hari kedua ini sebelumnya tuh gua udah ngelamar ke BCA. Habis itu sebelum gua datang ke Sudirman kan gue udah ngelamar duluan ke BCA. Abis itu kata satpamnya di tanggal sekian, which is hari kedua gue kerja di Jakarta, itu disuruh kumpulin foto yang
full body kalau nggak salah. Full body. Apa setengah badan gitu? Setengah dong. Setengah ya. Tidak mungkin full body. Full body setengah badan. Oke. Jam 3. Habis itu gua dari Sudirman di hari kedua nih jam makan siang gua naik bis 112 apa gitu ya dari Sudirman ke Sleepy. Ya kan? Iya, satu. Habis itu gue jalan dulu tuh dari Sleepy Jaya ke dalam ke arah ke arah yang Binus lah itu tuh. Pokoknya ada ada tukang fotokopi, gue fotokopi dulu apa segala macam, fotokopi mana di jalan capek jauh kan. Fotokopi effort ya. Parah, fotokopi jalan. Ternyata tutup jam 3. Ternyata tutup jam 3 pas gua mau kasih ke security katanya jam terakhir buat ngumpulin lamaran itu jam 3. Sekarang udah jam 3 lewat. Iya memang. Jam 3 lewat 10. Iya Pak, sini saya tadi kurang dokumen ABC, terus saya fotokopi dulu begini gua ceritain kronologis lah begini. Ya udah sini saya. Ada foto full body enggak? Pokoknya dia ngomong gitu lah, full body lah. Hah? Full body? Enggak ada, Pak. Ayo di sini. Udah, enggak ada pakai lagi misalkan. Belum rezeki. Kayaknya itu habis disobek deh. Enggak, tapi emang bener ke BCA tuh dulu sebelum lamarannya offline. Gue masih offline. Iya, gue masih ngerasain orang-orang pada ngelamar langsung. Karena perekrutan tuh di Sleepy sebetulnya. Iya, itu divisi perekrutannya di Sleepy. Oh, gitu. Di Tower B. Kan ada Tower A, Tower B. Gitu. Jadi setiap jam 3 tuh mereka emang tutup. Gitu dulu di lantai 21 kalau enggak salah tuh. Tempat orang-orang ngumpulin lamaran. Iya kayaknya. Lantai 21. Iya. Nah, balik lagi ke gua. Awal gua masuk kaget gua beneran, Pak. Karena pertama lift, kedua ngeliat orang-orang berdasi. Sama cewek-cewek pakai rok bening bener ya? Iya bener, mana putih lagi. Iya kayak gitulah. Kan gimana ya? Backgroundnya emang gue tuh nggak pernah. Tapi sorry lu SMA? Iya SMA gue IPA. Gue pinter BTW. Nggak nyontek tuh. Dikit lah. Nggak bercanda. Oke. Iya jadi gue masuk kerja, bukan kerja magang. Jadi gue dari Don Bosco kebetulan jadi salah satu kandidat yang lumayan berbakat lah ya, bukan berbakat. Iya berarti bener dong dari Don Bosco lu disalurin dong. Betul. Oh. Ternyata rumor itu betul. Bun, kamu dulu di Don Bosco disalurin nggak kerja? Ya kalau sampai tahap yang dia maksud disalurin. Oh. Iya jadi gini, misalkan lu kursus Microsoft Word. Gitu kan. Itu ada levelnya tuh. 1 2 3. Setiap level lu dapat nilai sekian, ya itu lu dapat kualifikasi untuk disalurin ke sana. Yang lu tahu secara teknis apa? Sampai level ABC itu tingkat tersulit main Microsoft Word tuh apaan? Kita ada ujian. Oke. Apa sih namanya ngetik? Rapid type. Iya betul. Dulu tuh ada aplikasinya apa gitu. Jadi kemungkinan miss-nya lu berapa dan tepatnya berapa. Itu juga termasuk penilaian. Dan alhamdulillah dulu gua ya lumayan lancar lah gitu. Walaupun gua basicnya bukan suka main komputer ya. Disalurin gua masuk ke sana magang selama 1 tahun, gua ditempatin di biro pendidikan. Biro pendidikan. Iya, jadi ada biro pendidikan. Di BCA itu. Iya, PDK. Nah, di sana gua tuh di jadi gini, setiap anak BLK, kita nyebutnya BLK ya. BLK atau apa? Don Bosco, BLK Don Bosco, Balai Latihan Kerja. Anak Don Bosco. Oke. Anak BLK yang masuk sana itu akan menggantikan anak BLK lainnya yang sudah existing di sana magang selama 1 tahun. Jadi Don Bosco ini dia kayak punya space sendiri dong di BCA. Iya, bisa dibilang gitu. Iya, kayak apa ya? Yang punya third party lah. Don Bosco siapa yang punya? Oh kayak ini kali, iya. Kayak vendor-vendor outsourcing. Cuma kita tapi Don Bosco bedanya nyalurin magang aja. Iya. Jadi memang si Don Bosco memang udah keregister di beberapa perusahaan, maybe. Termasuk BCA. Iya, maybe. Gua nggak tahu ya beberapa perusahaannya. Cuma yang gua tahu, ada. Iya, BCA masih sampai sekarang. Kalau nggak salah sampai sekarang. Oke. Kalau nggak salah. Terus pertama kali gue masuk di biro PDK pendidikan. Gue dapet tugas untuk mengelola program PPA namanya. PPA atau apa lagi? Program pendidikan akuntansi. Singkatan anjing. Iya, biasa banyak. Biasa tuh banyak programnya, Pak.
magang bakti, PPA, PSP. Yang gue tahu yang gue tahu cuman bakti BCA doang soalnya. Yang Karena familiar lah gitu. Iya, karena mostly orang-orang yang lulus SMA SMK tuh daftarnya daftar bakti. Jadi nggak mungkin infonya nggak sampai kali ya kalau ada program lain, tapi memang S1 untuk program lain selain bakti. Gitu. Jadi gue dulu dipercaya untuk megang salah satu program namanya PPA, program pendidikan akuntansi. PPA ini ya gini lah, orang-orang yang baru lulus SMA atau SMK yang mau belajar akuntansi yang nanti setelah ada pendidikannya selama kurang lebih 2 tahun kalau itu di salah. BCA masih. Itu di BCA. Nah, terus? Programnya di BCA, dari BCA programnya. Itu nanti kayak dikuliahin lah. Iya, disekolahin. Dan tapi dibiayain nanti sama- diselipin program-program banknya gitu tuh. Oke. Yang nanti akan jadi karyawan tetapnya di BCA. Karyawan tetap. Iya. Temen gue bakti BCA dia nggak pernah ngomong karyawan tetap, dia kayak cuman sampai nggak tahu sih sekarang ya. Cuman terakhir sih gue ketemu dia bilang cuman sampai kontrak sih. Bakti BCA dia. Iya, kan gue bilang emang ada beberapa program. Nah, bakti ini sebenarnya bisa untuk jadi karyawan tetap. Dulu ada program, gue lupa apa namanya, tapi ada. Sekarang nggak ada. Oh. Kalau nggak salah, koreksi kalau gue salah ya. Terus gue tuh dipercaya untuk megang itu. Itu pertama kali gue kerja, gue udah disuruh ngerekap pembayaran dosen, gaji dosen. Jadi di PPA itu yang ngajar ada dosen dari fakultas luar lah gitu. Itu lu berarti bolak-balik Selipi. Iya, bolak-balik Selipi. Oke. Bolak-balik gue selalu dulu ya, awal-awal gue kerja tuh gue bangun jam 4 lah. Karena rumah gue di Baraja. Oh iya, Rumah gue di teladan Baraja. sekalian deh. Oke. Jam 4 gue bangun, jam 5 gue harus udah ada di lampu merah Balaraja. Kalau orang Balaraja pasti tahu nih. Tempat-tempat ngumpulnya mobil-mobil angkot tapi pribadi. Omprengan kita sebutnya. Yang van bukan? Iya, ada carry, ada van, ada yang pribadi juga, kijang lah segala macam. Nah, kita tuh naik itu tuh. Yang ke arah Jakarta. Karena Jakarta, Lewat karena tol apa enggak? karena sistemnya nebeng sebetulnya. Cuma dia tuh salah satu karyawan juga yang kerja di Jakarta, tapi lewat jalur yang mau kita lewatin. Jadi Tapi lu bayar bayar gue 10.000 kalau nggak salah waktu itu. sekali berangkat. Sekali berangkat 10.000. 10 sampai 15 gue lupa. Iya. Murah sih termasuk murah. Tapi itu 2014, 2014 Pak. Mahal deh. Gua aja naik bis dari Palem aja tuh 3.500 Iya. sampai Jakarta. Itu lumayan mahal, bolak-balik berapa? 20.000. Iya. Gaji 1,2. Gue ngerasain sih. 1,6. Itu 1,6. Iya. 1,6. Pertama kali ya gue kan masuk, lu masih hitungannya magang. Iya, 1,6. Magang mah hitungan 1,6 2013 mah gede. Lumayan lah ya. Gua nggak Lumayan. ngerti karena gue polos aja, gue kerja gue dapet Iya. duit ya udah gitu Iya, kan. iya, Yang penting gue kerja. Terus lu mulai ngerokok di situ enggak? Enggak dong. Setengah. Baru kerja sehari lu ngerokok ya lu. Masa gue langsung rebel aja. Terus Iya. Naik omprengan gue selalu iya. Berangkat subuh lah intinya. Nyampe di sana tuh jam 6. masuk jam Masuk 8:30 kalau nggak salah. Iya, 8:30, pulang jam 5. lu 2,5 jam di sana ngapain?